Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa pagi ini di kelas 10 akuntansi 1 benar? Benar. Sehat semua? Sehat. Ada yang gak enak badan tapi diem aja? Oke, hari ini yang gak masuk sekretarisnya? Aula Iza sama dia Ayu Ija Ibu. Absen berapa nih? Aula Iza, kenapa? Ija. Terus dia Sama dia Ayu Ija. di tanggal berapa sekarang? 19. 19. Guys, sebelum memulai pelajaran pada pagi menjelang siang ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rek, kemarin masih ingat yang terakhir materinya apa? Puisi. Sebelum puisi, biografinya sudah ya. Kita mulai dari biografi, sekarang dari puisi karena besok ujian kenaikan kelasnya kalian materinya ada 2, biografi dan puisi. Kebetulan yang buat soal bisa, soalnya ada 45, yang 40 pilihan ganda, yang 5 jawaban singkat. Jadi silakan dipelajari puisi dan biografinya. Mutlak itu toh, kalau kalian paham pasti bisa. Wes, sekarang ada yang sudah tahu puisi ya? Di SD, SMP sudah ada puisi kan? Sekarang bisa tanya, di sini ada yang pernah membaca puisi atau lomba mengikuti lomba membaca puisi? Ada? Silakan ya, ada tantangan. Oke, satu orang namanya siapa? Ya, Amelia. Lainnya Amelia ada? Yang pernah membaca puisi tidak harus lomba baca puisi di depan kelas? Belum pernah? Oke, nanti kita bersama-sama belajar untuk membaca puisi. Jadi puisi bukan hanya kita membuat puisi, tapi kita juga harus bisa membaca puisi di depan kelas. Oke. Rek, sebelum dimulai, ada yang tahu istilah dari puisi itu apa? Ada yang tahu? Silakan yang tahu angkat tangan. Silakan yang tahu angkat tangan. Oke, gak ada yang tahu? Pengen tahu kan enggak? Saya lanjut. Silakan dilihat di depan, saya bacakan. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema atau membuat, atau poiesis atau pembuatan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris kita ada istilah poetry sebagai bentuk jenis sastra. Dan dalam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jadi kalau ada yang bilang ke kalian KBBI itu apa singkatannya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat ya. Oke, kalau EYD dalam bahasa Indonesia? EYD. Ada kamusnya, bisa di-download di Google Store. Apa EYD dalam bahasa Indonesia? Ejaan yang disempurnakan. EYD apa ya? Ejaan yang disempurnakan. Bisa lanjut, dan berdasarkan dalam KBBI, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Wes, ada yang tahu apa itu irama, matra, rima, lari, bait? Tahu? Udah tahu? Lupa? Nah, ada tapi lupa ya? Bisa diperhatikan dulu, nanti kalau ada yang mau mencatat silahkan dicatat. Irama atau ritme, Rek? Irama itu sama dengan ritme. Nanti kalau ada di dalam soal kenaikan nanti ada ritme atau ritme itu sama dengan irama dan ritme. Jadi sama aja ya. Ritme, irama atau ritme adalah naik turun, keras lembut, tinggi rendah, dan panjang pendeknya intonasi dalam puisi. Biasanya irama akan terlihat ketika seseorang membacakan sebuah puisi. Nanti saya beri contoh, saya akan membacakan puisi sebelum kalian semuanya praktek untuk membaca puisi. Oke. Yang kedua ada rima atau saja. Ingat-ingat, rima atau saja. Rima atau saja adalah pengulangan bunyi yang berada di bagian akhir lari dalam puisi. Dahulu rima dalam puisi terikat seperti ABAB yang kalian pernah dengar. Sajaknya puisi, sajaknya ABAB, pasti belakangnya sama ya. Namun kini banyak puisi yang menggunakan rima bebas tanpa ada yang pola. Nanti ketika kalian buat puisi, jadi akan lebih mudah karena rimanya sekarang sudah bebas, tidak terikat. Oke, yang ketiga ada matra. Matra itu apa, Bu? Matra adalah jumlah suku kata dalam setiap baris puisi. Perhatikan matra dan lari hampir sama, jadi jangan sampai lupa ya. Kalau matra itu jumlah suku kata, kalau lari gabungan
gabungan beberapa kata yang membentuk satu baris dalam puisi. Jadi kalau matra jumlah 10 kata, kalau Arif beberapa kata. Oke. Yang ke berapa ya? 5 ada bait. Bait apa Bu? Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Biasanya puisi kan kalau dalam puisi kan kayak sama pantun ya, 4 baris, nanti pakai paragraf apa baris yang baru lagi. Oke. Bisa kecepatan? Ada yang bingung? Ya, lanjut ya. Oke. Ada ciri atau karakteristik puisi. Apa cirinya atau karakteristik dalam puisi? Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf seperti pada prosa dan dialog seperti pada naskah drama. Jadi puisi itu biasanya berbentuk bait yang bisa dibilang 4 ya, 4 bait ganti lagi baru bawahnya dan begitu seterusnya. Biar apa Bu? Biar nanti cara kita untuk membacakan puisi juga mudah. Jadi nanti kaitannya setiap 4 bait itu pembacaannya nadanya sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua ada diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat dan indah. Oke, sebelumnya ada yang tahu diksi apa enggak? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk mempermudah pemaknaan atau memperindah kalimat. Pasti kalimat-kalimat di dalam puisi itu ada yang menggunakan kalimat-kalimat kiasan ya, kalimat-kalimat yang mungkin kalian jarang tahu artinya, tapi ternyata artinya indah untuk dirangkaikan di dalam sebuah puisi. Oke, kembali lagi. Yang ketiga ada penggunaan selambangan dan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Majas apa? Ada yang tahu majas? Majas. Majas adalah ungkapan bahasa yang dituliskan dengan maksud memberikan efek keindahan atau pencitraan kepada pembacanya. Hampir sama dengan diksi ya, kalau secara keseluruhan. Yang kelima, setting alur dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Jadi nanti alurnya seperti apa, terus setting itu apa ya? Setting waktu, setting tempat ya. Terus alurnya alur maju atau mundur kalau di dalam puisi itu biasanya alurnya nanti ketika kalian akan membuat puisi yang tentang masa lalu atau ketika kalian mengingat tentang seseorang yang meninggal dunia ya. Biasanya puisinya kan berarti alurnya mundur ya. Itu biasanya tidak begitu ditonjolkan, tetapi tetap terasa di dalam kata-kata yang ada di dalam puisi yang kalian buat. Dan tokohnya juga ya biasanya tokohnya itu disebutkan dalam diganti dengan ia atau kami ya, tidak disebut dengan nama. Beda dengan biografi kemarin ya. Kalau biografi kan memang harus ada riwayat tokohnya, namanya, tempat dan tanggal kelahirannya seperti itu. Yang keenam ada ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran. Biasanya menggunakan ambiguitas itu kata-kata yang mungkin kalian jarang tahu yang saya bilang tadi. Jadi penafsirannya itu ini apa ya maksudnya? Nah, makanya setiap puisi itu pasti ada maknanya. Kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan? Ada unsur pembangun puisi Nah ini ada unsur intrinsik. Intrinsik itu dalam tubuh puisi ya. Kalau ekstrinsik di luar. Oke. Ingat-ingat intrinsik di dalam, ekstrinsik di luar. Oke. Secara sederhana unsur intrinsik terdiri atas unsur kata, lari, bait, bunyi dan makna. Yang pertama ada pilihan kata. Puisi terbentuk dari unsur utama kata. Pemilihan kata yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lain. Jadi kata-katanya harus nyambung antara bait 1, bait 2 dan seterusnya harus nyambung. Oke. Yang kedua ada lari atau baris, merupakan bagian penyusun puisi lain. Lari dalam puisi dapat berupa satu kata atau bisa berbentuk frasa ataupun berupa satu kalimat yang utuh. Kalau bait merupakan kumpulan dari lari atau baris yang tersusun secara harmonis, yang berkesinambungan, yang nyambung, yang nanti hasilnya akan bagus, indah, dan baik untuk didengarkan. Yang keempat ada bunyi, dapat ditimbulkan oleh huruf atau kata yang disebut rima atau saja. Dan ada pula bunyi yang menimbulkan pergantian nada tinggi atau rendah yang disebut irama atau ritme.
Nanti bisa contohkan irama ritmenya, tinggi rendah nadanya ketika kita membaca puisi tidak sama dengan kita membaca buku biasa ya. Jadi baca puisi harus ada ritmenya. Oke. Yang tadi ada makna rek. Nah, dalam puisi itu selain kalian membuat, kalian juga harus tahu makna dalam puisi tersebut. Merupakan unsur yang mengandung tujuan dari pemilihan kata serta pembentukan larik dan bait yang juga bisa menjadi isi dan pesan dari puisi tersebut. Jadi kalian harus tahu maknanya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada unsur ekstrinsik, yaitu di luar karya sastra. Ada unsur biografi, latar belakang penyair yang terkandung dalam puisi dan dirasakan oleh pembaca. Misalnya suasana kesedihan akibat keluarga meninggal yang saya contohkan tadi ya. Yang kedua ada unsur sosial, berkaitan dengan kondisi masyarakat atau sosial saat suatu puisi dibuat. Sekarang kondisi sosialnya apa kira-kira kalau di Indonesia? Tentang sekarang ada apa ini? Huru-hara apa ini di negara kita? Kira-kira korupsi. Oke, boleh nanti kalian bisa buat tentang korupsi. Yang ketiga ada unsur nilai, antara lain meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, kalian kan siswa ya, peserta didik ya. Jadi boleh nanti buat tentang pendidikan, tentang seni. Kalau yang suka seni, silakan boleh ambil tema puisi tentang seni, ekonomi, budaya, politik, dan adat istiadat. Boleh silakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yunita, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Awamku, Eva Nadine, Fatma Intan, Fatma Ramadhani, dan Amelia Yunita. Puisinya berjudul Janji Manis, karya kelompok 3. Menebar janji-janji ke segala arah bumi. Tutur kata yang manis, ratusan juta terhipnotis. Tak kala terwujud keinginan, lain memerankannya, lain menepatinya. Sungguh hanyalah omong kosong belaka. Sekian puisi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ratna Febriani yang berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Afifah Salzabil, Alila Indah, Cindy Aprilianti, dan Arif Maulana. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Rokok. Kau penyebab hidup di ujung tanduk. Kau juga penyebab dari rasa sakit di tubuhku. Semua orang candu terhadapmu. Di saat ku sendiri, kaulah yang menemani. Di saat ku hembuskan asap, di situ aku mulai terlelap. Aku melihat orang-orang di sekitarku yang telah jatuh karena bahaya rokok. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku harus berhenti sebelum terlambat. Sekian puisi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua kelompok 1 dan 7 membacakan puisi, evaluasi dari Bu Nisa untuk 10 amputasi 1 sangat-sangat baik membacakan puisinya karena kalian sudah punya keberanian untuk membacakan puisi dari masing-masing kelompok ya, dari perwakilan ya. Besok kedepannya lagi silakan diasah
Ketika kalian merasa saya punya bakat untuk membaca puisi, silakan diasah lagi, belajar dari YouTube boleh, melihat-lihat ketika ada lomba-lomba puisi untuk melihat juga boleh, mengikuti lomba puisi di luar sekolah juga boleh, ya pasti kan ada ya Raya. Oke, dari 10 akuntansi 1 sudah baik sekali. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Nanti pulangnya hati-hati seperti biasa karena tidak bertemu Lisa di akhir pembelajaran di akhir jam ya nanti. Oke, Rek, jaga kesehatan karena mau ujian. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya dan tugasnya yang selalu dikumpulkan. Saya akhiri dari Ibu Nisa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.